Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Sangat gembira karena bertemu dengan kita semua bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Bagi jemaat yang setia mengikuti ibadah Ahad ini, saya ucapkan selamat datang. Sangat bersyukur kita masih dapat bersama-sama. Juga mungkin yang pertama kali bersama-sama mengikuti ibadah Ahad ini, saya ucapkan selamat datang ke ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini memulakan ibadah kita, saya ingin membaca petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ibrani 4, ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan keyakinan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena janji-Mu selalu segar dan selalu berkesan, selalu baru di dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi ya Tuhan, melalui pembacaan petikan firman Tuhan, kami mau menghampiri-Mu, menghadapi-Mu dengan penuh keberanian, mendekati kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Sehingga kami percaya seia sekata pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa setiap kami jemaat-Mu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu, berdoa mengangkat doa syafaat kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami percaya kami mendapat kekuatan daripada firman-Mu. Kami bersama-sama dimanapun kami berada pada pagi hari ini ya Tuhan, membuka hati kami terhadap kasih karunia-Mu yang sentiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan Engkau menyatukan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah Ahad ini secara keseluruhan dari mula sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memakai ini menjadi saluran berkat bagi kami. Kami mulakan ibadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Sekali lagi Lukas pasal 2, ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Mari kita mengikuti pembacaan ini bersama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ku lihat
Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bahan doa tertera di skrin masing-masing. Mari kita mengangkat doa kita bagi sesama dan bagi negeri negara sesuai dengan apa yang digerakkan di dalam hati kita selain daripada bahan doa yang tertera. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mau isytiharkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena walau apapun keadaan kami, Engkau tetap sama dan berkuasa. Dan tidak ada yang terlalu jauh atau tidak ada yang tidak dapat dijangkau oleh Engkau ya Tuhan. Engkau mencampur tangan dalam segala perkara ya Tuhan, bekerja sama dalam segala perkara dimanapun di seluruh dunia. Kami bersyukur ya Tuhan atas kerajaan baru negara Amerika dengan presiden baru yaitu Joe Biden yang telah memasuki bangunan pusat pentadbiran Amerika, White House, pada minggu ini. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan, karena kami meyakini firman-Mu bahwa tidak ada pemerintah atau pemimpin yang tidak dipilih atau di luar daripada pengenalan akan Tuhan, daripada kebijaksanaan Tuhan. Semuanya berada di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu berlaku atas izin dan menurut rencana Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk hubungan baik Malaysia dengan pemerintahan Presiden baru Amerika ya Tuhan. Supaya tahun ini dan tahun-tahun seterusnya menjadi tahun yang berada di dalam tangan Tuhan, menjadi tahun yang diberkati. Kami percaya Engkau campur tangan ya Tuhan dan mewujudkan hubungan baik, khususnya untuk negara Amerika ini. Kami terus mau berdoa untuk pemutusan rangkaian COVID-19 di seluruh Malaysia. Roh Kudus, kami percaya Engkau bekerja di dalam hati setiap orang agar terus-menerus mematuhi peraturan dan SOP yang telah ditetapkan, panduan-panduan yang telah diberikan kepada kami, menyatukan kami semua untuk mengikuti peraturan ini semua, untuk mengurangkan potensi jangkitan ya Tuhan, dan tidak lagi akan bertambah pada hari-hari yang akan datang. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberikan kekuatan kepada ketabahan kepada semua yang terlibat di dalam barisan hadapan yang memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau terus-menerus bekerja. Dan untuk yang mereka terjebak dengan perkara ini ya Tuhan, dengan pandemik ini, kami berdoa supaya Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan, dan rawatan yang terus-menerus rapi untuk kesembuhan mereka semua. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus campur tangan bagi jemaat kami yang sakit di dalam gereja kami, di dalam kelompok sel kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus-menerus membuka jalan kesembuhan dan rawatan yang rapi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Khas untuk para hamba Tuhan yang bertungkus lumus berusaha menyediakan makanan rohani kepada jemaat di dalam gereja kami maupun gereja yang lain. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau terus menyertai mereka dan kami semua berada dalam naungan kuasa-Mu, perlindungan-Mu. Supaya urapan khusus terus-menerus mengalir kepada jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang mempersiapkan semua saluran pelayanan ini. Biarlah firman Tuhan disampaikan dengan penuh keperkasaan Tuhan. Pujian penyembahan, biarlah semuanya ya Tuhan akan terus-menerus membangkitkan semangat anak-anak-Mu. Dan pada setiap masa ya Tuhan ibadah diadakan di mana-mana saja secara online itu terus-menerus diperkasakan. Tuhanlah yang diagungkan di dalam setiap yang kami lakukan, di dalam ibadah kami, dalam doa kami, dan dalam segala bentuk pelayanan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mendengar setiap doa kami. Kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, kesinambungan daripada firman Tuhan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang suatu tema, siap menghadapi krisis. Harapan saya, firman Tuhan yang Anda dan kita pelajari bersama waktu itu masih segar dalam ingatan dan juga dalam renungan hidup kita sehari-hari.
Dan pagi ini saya akan membawa jemaat Tuhan untuk belajar firman Tuhan dari suatu kisah berkaitan dengan kehidupan Yesus Kristus ketika ia berusia 12 tahun. Saya membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai kepada ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai kepada ayat yang ke-52. Saya membaca demikian firman Tuhan dan jemaat memperhatikan Alkitab masing-masing. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami, guna untuk mempelajari firman Tuhan demi mematangkan kerohanian kami, serta membesarkan iman kami, menguatkan pendirian kami di dalam Dikau. Saat kami belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan kepada hidup kami semuanya. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, pikiran, dan hati hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini, dan nama-Mu disanjung tinggi, serta jemaat diberkati. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat pikiran kami tolak dan hancurkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan berkenaan dengan satu tema yang mungkin jarang kita dengar, tapi maksudnya biasa saja. Dan sudah tentu di tengah-tengah penghuraian firman Tuhan ini, ada suatu hal yang akan terjadi yang membuka minda kita dan menyatakannya dalam kehidupan kita, serta memotivasikannya agar kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan dengan mendewasakan diri kita dalam proses kehidupan menanti serta menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya maksudkan itu adalah berbicara tentang aktualisasi diri yang sebenarnya. Aktualisasi diri yang sebenarnya. Dari kata aktual, berbicara tentang hal-hal yang terkini.
berbicara atau berkaitan dengan hal yang terbaru, pernyataan yang terkini. Jadi kalau sekiranya ia dikaitkan dengan penampilan diri, maka ia bermaksud untuk menjelaskan kepada kita bersama tentang penampilan diri yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah yang harus kita tampilkan? Kita kembali kepada tema ini, aktualisasi diri yang sebenarnya. Nah, untuk itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menghuraikan firman Tuhan, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang konteks firman Tuhan yang baru saja kita baca sebentar tadi, yang menyentuh tentang kehidupan Yesus ketika ia berusia 12 tahun atau zaman remajanya Tuhan Yesus. Tidak banyak catatan tentang zaman kekanak-kanakan Tuhan Yesus atau masa remaja Tuhan Yesus, tapi ayat ini menonjolkan suatu penampilan diri Yesus di khalayak ramai ketika itu yang pada akhirnya mengherankan semua orang. Penampilan diri yang terbaru atau terkini dan ternyata di depan mereka itu sangat mengherankan. Sebab itu saya nyatakan tema ini aktualisasi diri yang sebenarnya. Kita lihat bahwa ketika Yesus berusia 12 tahun, anak yang berusia 12 tahun itu sudah mampu berpikir, sudah mampu mengajukan pertanyaan, sudah mampu bergaul dengan masyarakat. Tapi jarang sekali anak yang berusia 12 tahun itu memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan, apatah lagi berbincang tentang hal-hal yang mendatang, serta perkara-perkara yang sukar untuk dijawab. Namun penampilan diri Yesus ketika itu sangat mengherankan ramai orang. Coba kita perhatikan. Ketika dalam perjalanan mereka kembali ke tempat mereka, yaitu ke Nazaret, ternyata Yusuf dan Maria mendapati Yesus tidak bersama-sama dengan rombongan ketika itu. Dan mereka mencari dia, tapi tidak juga ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Lalu ayat ini berbicara, ayat yang ke-45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dengan kata yang lain, hati ibu bapa siapakah yang tidak cemas kalau mendapati anaknya hilang? Saya percaya dari sudut psikologi, Yusuf dan Maria sangat terganggu sekali. Satu-satunya anak mereka didapatinya tidak bersama-sama dengan rombongan, alias hilang. Hati yang cemas, sudah sekian jauh mereka berjalan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Apakah yang terjadi? Coba perhatikan pada ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Maksudnya 3 hari pencarian di Yerusalem, mereka belum menemukan Yesus. Mereka cemas. Kita dapat bayangkan situasi suami istri ini. Cemas, sedih, kecewa, dan takut. Takut karena kehilangan Yesus. Tapi genap 3 hari, apa yang terjadi? Alkitab menyatakan bahwa mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dalam bait Allah. Dan apa saja perkara yang mereka temukan dan lihat, dengar dan amati. Alkitab berbicara, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Mari kita bahas sesingkatnya tentang perkara ini. Alim ulama itu adalah pemimpin-pemimpin agama yang tidak diperbolehkan bergaul dengan kanak-kanak. Alim ulama ini adalah pemimpin-pemimpin yang dianggap rohani, matang, dan sangat dihormati. Tapi jarang sekali kita mendapati bahwa pemimpin-pemimpin ini bergaul dengan golongan yang dianggap rendah.
Ingat beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa dari sudut pandang atau budaya orang Yahudi, mereka mengasingkan diri daripada golongan yang dianggap rendah. Siapakah golongan yang rendah itu? Salah satu di antaranya adalah anak-anak. Karena dianggap belum matang, belum layak bergaul dengan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, apatah lagi berbicara di depan pemimpin-pemimpin. Dan ada banyak lagi golongan yang dianggap rendah. Wanita, orang berdosa, pemungut cukai, para pelacur, yang kena penyakit kusta, dan sebagainya. Lalu golongan seperti ini dianggap rendah. Dan ketika itu pemimpin-pemimpin ini berdialog dengan Yesus. Ini satu hal yang jarang sekali berlaku dalam masyarakat orang Yahudi. Masih ingat lagi, jangan bilang bergaul dengan kanak-kanak. Untuk bergaul dengan orang yang dianggap tidak dipandang dalam masyarakat pun itu sangat memalukan. Kisah Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, bertemu dengan Yesus, belajar daripada Yesus tentang kelahiran kembali. Jadi dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Karena kalau siang dia dilihat orang dan ini sangat memalukan. Pemimpin agama bertemu dengan orang yang tidak dikenal ini. Orang yang tidak terkenal ini. Lalu karena rasa malu dia pergi waktu malam. Ini kan pula bergaul dengan anak yang berusia 12 tahun. Tapi apakan daya, sejarah mencatat dan kenyataan waktu itu Yesus bergaul dengan alim ulama, pemimpin-pemimpin agama yang dianggap jenius. Lalu apa yang berlaku? Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus bukan saja mendengar, tapi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemimpin-pemimpin ini. Suatu kecerdasan akal yang ada pada Yesus ketika berusia 12 tahun. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya masih ingat, kalau saya bersama dengan cucu-cucu saya sudah punya 2 cucu, dan kedua cucu ini selalu bertanya kepada kami. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka sangat basic, sangat sederhana, dan itu memang biasa anak-anak bertanya. Misalnya, apa ini, apa itu, kenapa ini, kenapa itu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Tapi bergaul dengan pemimpin-pemimpin agama dengan mengajukan pertanyaan, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengherankan. Itu pertanyaan yang advance, yang sangat tinggi, sangat dalam dan sukar dijawab. Mengapa saya katakan demikian? Alkitab berkata, perhatikan ayat yang ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran. Sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sangat heran akan semua jawab yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ini mengherankan pemimpin-pemimpin agama. Disinilah yang saya katakan, pertanyaan dan jawaban Yesus itu adalah kategori advance. Yang tinggi, yang sukar dijawab, sukar diperdebatkan. Tapi akhirnya dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Mengherankan. Dengan kata yang lain, mengagumkan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang berikutnya berkata demikian. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Orang lain heran. Kedua orang tuanya tercengang. Kata tercengang hampir tidak percaya bahwa itu adalah kata-kata dan penampilan diri Yesus Kristus di depan masyarakat. Mereka tercengang. Inikah anak saya? Oh, beginikah caranya menampilkan diri dan sebagainya. Orang tua siapa yang tidak heran? Orang tua siapakah yang tidak tercengang?
hampir tidak dapat menerima kenyataan. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tapi Yesus memberikan satu jawaban yang juga mengherankan. Jawabnya pada ayat yang ke-49 kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Maka ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang kedua yang menjelaskan Maria menyimpan segala perkara yang dilihat didengarnya dalam hatinya. Yang pertama, Maria menyimpan dan merenungkan peristiwa itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebelum kelahiran Yesus. Dan malaikat itu menyatakan bahwa dia akan mengandung. Maria mendengar, dia menyimpan dan merenungkan itu dalam hatinya. Ayat yang kedua, ia melihat bahwa konfirmasi yang berlaku dalam diri Yesus Kristus itu disimpan semuanya di dalam hatinya. Disimpan bukan bermakna tidak mau berkongsi. Ini adalah renungan yang paling dalam. Nanti saya akan jelaskan apa itu renungan yang paling dalam diri manusia dalam poin-poin yang berikutnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka akhir daripada pernyataan ayat ini berkata, dan Yesus makin bertambah besar. Itu dari segi fisikal. Dan bertambah hikmatnya, itu dari segi mental, emosi, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini soal spiritual. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aktualisasi diri yang sebenarnya itu membawa kita dalam proses kedewasaan dengan kematangan fisikal, mental, dan rohani. Nah saudara-saudara, namun saya akan jelaskan itu nanti dalam poin-poin yang berikutnya, di mana saya akan menjelaskan 3 poin besar untuk mengerti aktualisasi diri yang sebenarnya. Yang pertama, kita lihat pada standar dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, standar dalam kehidupan Yesus Kristus. Tadi saya katakan dalam ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Standar dalam kehidupan Yesus Kristus kita bagikan kepada 4 bagian. Standar yang pertama adalah hikmat. Hikmat berbicara tentang akal budi yang bertumbuh. Maka aktualisasi diri yang sebenarnya itu membawa kita kepada kedewasaan atau pertumbuhan akal. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertumbuh secara fisik saja, tapi akal kita tidak bertumbuh atau tidak berkembang, bagaimana kita meraih istilah yang disebut dewasa? Mungkin dari sudut fisik kita akan membesar, tapi kalau akal kita tidak seimbang pertumbuhannya, ini akan tidak seimbang, ia akan berjalan tidak rata dan akhirnya cacat. Jadi saudara sekalian, manusia yang percaya kepada Tuhan, yang menganggap dirinya itu adalah anak Tuhan, harus bertumbuh bukan saja dari sudut fisikal, tapi juga akal budi, yaitu mental. Yang kedua, istilah besarnya. Di sini yang saya katakan pertumbuhan fisikal, tubuh. Tidak ada anak yang akan membesar tanpa merubah size tubuhnya. Dan ini sangat nyata daripada setiap tahun size bajunya akan menyempit. Size seluarnya juga akan sempit. Ini pertumbuhan dari segi fisikal. Dan itu wajar. Itu masuk akal. Bertumbuh
dari sudut fisikal, bertumbuh dari sudut hikmat atau akal budi, juga mental. Dan yang ketiga, ayat ini berkata, dikasihi Allah. Ini berbicara tentang aspek rohani. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, harus pertumbuhannya seimbang. Bertumbuh secara fisikal, mental, tapi juga rohaninya. Dan yang keempat, bertumbuh, dikasihi oleh manusia, maksudnya aspek sosial dalam kehidupan. Yesus tadi berbicara di khalayak ramai, ini berbicara tentang sosial. Dan di tengah-tengah perbicaraannya itu ternyata yang hadir adalah pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin yang dikatakan pintar. Tapi Yesus masih berada dan mampu berdialog dengan mereka. Inilah yang dikatakan standar dalam kehidupan Yesus Kristus yang menjadi satu contoh yang tepat tentang aktualisasi diri yang sebenarnya. Yang kedua, standar dalam kehidupan kita. Kembali kepada kita. Refleksi kepada diri kita. Pantulan tentang apa yang telah kita dengar tentang apa yang berlaku dalam pribadi Yesus. Maka kita harus melihat kepada diri kita. Apakah standar dalam kehidupan kita? Yang pertama, setiap orang diharap bertumbuh dalam aspek akal budi, psikologi, spiritual, fisik, dan kehidupan sosial kemanusiaan. Kita tidak dapat lari daripada perkara ini. Mengapa demikian? Sebab kita masih berdarah daging manusia. Kita masih memerlukan pertumbuhan fisik. Kita masih memerlukan pertumbuhan akal budi. Kita memerlukan pertumbuhan psikologi, mental, juga spiritual. Dan kita perlu bertumbuh, berkembang. Itulah proses kehidupan untuk menjadi matang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, standar dalam kehidupan kita dapat usahakan supaya semua aspek ini berjalan secara seimbang. Jadi kita tidak lari daripada semua aspek yang saya sebut sebentar tadi, dan kita dapat usahakan ini supaya berlaku secara seimbang dan baik. Saya pernah memelihara hewan, yaitu ayam, ketika dalam pelayanan di desa suatu ketika dulu. Jemaat memberikan kami anak-anak ayam untuk dibela atau dipelihara. Lalu saya dan istri ketika itu belum punya anak, maka satu-satunya yang kami buat supaya dapat mengisi masa lapang, kami menternak ayam di salah satu gereja di pedesaan. Dan oleh karena kebaikan jemaat, maka kami dapat memelihara ayam sebanyak 200 ekor. Tapi yang mengherankan saya, di antara semua ayam yang kami pelihara itu, ada ayam yang kalau mengikut waktunya, ia sudah harus besar, dan dia harus matang, dan kelihatan dewasa. Tapi ada sejenis ayam yang sebaya dengan yang lain, size tubuhnya kecil. Saya senang dengan ayam ini karena unik. Ternyata ia adalah spesies ayam yang disebut ayam serama. Kalaupun sudah dewasa, sudah besar, tapi kelihatannya masih kecil. Bunyinya sangat menarik. Ia berkokok 24 jam. Saya katakan 24 jam sebab pagi, tengah hari, petang, tengah malam pun ia berkokok. Walaupun ia spesies ayam yang sedikit size-nya kecil. Tapi ada kelainan. Coba bayangkan kalau kita manusia yang sepatutnya sudah tumbuh membesar, dewasa, tapi secara fisik terbantut pertumbuhannya. Jadi ada kategori khas untuk istilah ini. Bukan bermakna tidak berguna, tapi memang unik. Namun sedikit tidak seimbang. Walaupun ketidakseimbangannya secara fisik berlaku dalam diri manusia, Allah tidak melihat pada bentuk fisikal saja, tapi ia lebih melihat pada bentuk dalaman hidup seseorang. Kerohanian seseorang itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Hal yang ketiga, jika dibuat suatu analisis, ternyata ada perpaduan 3 perkara ini. Istilah yang singkat, tapi menghuraikan seluruh keutuhan hidup manusia. Yang disebut dengan singkat IQ, EQ, dan juga SQ. Bukan QQ. IQ berbicara tentang intelligent quotient, yaitu kecerdasan akal. EQ berbicara tentang emotional quotient atau kecerdasan emosi, mental. SQ berbicara tentang spiritual quotient atau kecerdasan rohani seseorang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengidentifikasikan tentang kecerdasan IQ manusia yang selalunya dicatat dalam Guinness Book World of Record. Ada 10 atau top 10 manusia yang dianggap IQ-nya paling tinggi di dunia. Dan mereka ini dianggap sebagai manusia yang luar biasa sekali. Yang pertama namanya Stephen Hawking. Ia seorang ahli fisik dengan mencatat IQ 160. Catatan IQ 100 ke atas itu dianggap pintar. Dan Stephen mencatat 160. Yang kedua, Albert Einstein, pakar fisik, juga mencatat IQ 160. Pintar sekali. Yang ketiga, Judith Polgar, seorang pemain catur dunia yang pernah mengalahkan pemain catur nomor 1 dunia, mencatat IQ 170. Pintar sedikit daripada Albert Einstein dalam satu sudut. Yang keempat, Leonardo da Vinci. Orang ini banyak mencetus kontroversi dalam banyak perkara. Ternyata ia seorang pelukis, ia seorang pengukir, ahli ukir. Ia juga seorang ahli musik, ahli matematik, jurutera, geologi, kartografi, dan seorang penulis. Maka tidak heran kalau banyak kontroversi tulisannya, ramalan-ramalannya, dan sebagainya. Ia mencatat IQ 190, tinggi daripada Judith Polgar sebentar tadi. Yang kelima, Marlene Vos Savant, ia seorang penulis. Ada banyak novel yang ia buat. Ia mencatat 190 IQ, sama dengan Leonardo da Vinci. Yang keenam, Gary Cosfarbo, seorang pemain catur nomor 1 dunia yang sampai sekarang belum pernah rekodnya dipecahkan. Ia mencatat IQ 194. Pintar. Yang ketujuh, Kim Ung-yung, seorang ahli orang Korea, seorang guru. Dan waktu ia berusia 3 tahun, ia sudah mampu bertutur dengan lancar, dengan fasih bahasa Jerman, Inggris, Korea, Jepun, dan juga ia sudah mampu untuk berdialog seperti orang dewasa. Ia mencatat IQ 210, sangat pintar. Saudara sekalian, yang ke-8, Christopher Hirato, ia seorang pensyarah dan juga ahli fisik yang mencatat 225 IQ. Pintar sekali. Yang ke-9, Terence Teo, seorang orang Cina, ahli matematik, mencatat IQ 230. Pintar sekali. Apakah belum ditanya sudah menjawab? Saya kurang pasti. Tapi pernah suatu ketika Terence diberikan jumlah yang begitu banyak sekali untuk dihitung. Ketika orang itu mencatat, selesai saja mencatat, dia sudah tahu jumlah jawabannya. Sangat cepat daya tangkapnya, pintar sekali. Dan yang 10, belum ada orang yang memecahkan rekod orang ini, orang yang terpintar IQ-nya, tinggi IQ-nya di dunia, William James Sidis. Ia pakar bahasa yang kemudiannya menjadi ahli politik. Ketika berusia 5 tahun, ia sudah bertutur dengan fasih
bahasa Latin, Greek, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Ia sudah mampu berdialog dengan orang-orang dewasa ketika berusia 5 tahun. Ia mencatat IQ yang tertinggi sebanyak 300. Orang pintar sekali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen pun, orang percaya pun tidak lari daripada kepintaran, karena itulah yang dituntut dalam penampilan Yesus. Aktualisasi diri yang sebenarnya. Ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Disinilah IQ, catatan IQ yang tinggi. Tidak dicatat berapakah ukuran atau nomor IQ-nya, tetapi bertambah hikmatnya. Manusia hanya sampai di situ. Tapi Yesus, catatan kelangsungannya adalah, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Top 10 orang yang paling tinggi IQ-nya di dunia, tidak ada catatan nota atau kelangsungan huraian, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mereka hanya bertambah hikmatnya, titik, itu saja. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut oleh Allah supaya kita matang, dewasa dari IQ, EQ, emotional quotient, ataupun kecerdasan emosi. Inilah yang terdapat dalam pribadi Yesus. Kemudian SQ, spiritual quotient, atau kecerdasan rohani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi, siapakah yang sempurna dalam ketiga perkara ini? Tidak ada. Tidak ada catatan dalam Guinness Book World Record tentang orang yang paling tinggi catatannya tentang IQ, EQ, SQ. Bila dicampur, hanya mampu IQ saja. Jadi manusia menilai dari segi luaran penampilannya. Tapi Allah melihat ke dalam. Inilah yang saya katakan tadi. Yang dilihat, dinilai oleh Allah adalah hati nurani seseorang. Sebab itu tidak heran kalau Maria dalam ayat ini menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Menyimpan semuanya itu dalam hatinya tentang Yesus. Ia merenung. Sebab Yesuslah yang menjadi idola kita satu-satunya. Yang ketiga, standar dalam tubuh Kristus. Yang pertama tadi, standar dalam kehidupan Yesus Kristus menjadi contoh. Yang kedua, standar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, standar dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai tubuh Kristus. Yang pertama, tugas kita dalam tubuh Kristus ialah memperlengkapi orang lain menjadi dewasa dalam Yesus. Kembali kepada teks ini, Yesus bergaul dengan pemimpin-pemimpin agama, dengan alim ulama. Tapi pergaulannya tidak sama dengan pergaulan anak-anak yang sebaya dengannya waktu berusia 12 tahun. Saya ulang baca ayat itu. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Mengapa dalam bait Allah? Bukan di pasar, bukan di kompleks, bukan di tengah jalan raya. Mengapa di bait Allah? Sebab di bait Allah itu adalah pusat perhimpunan dan pusat pengajaran dan pusat pertemuan para pemimpin-pemimpin dari sudut rohani. Dia berada di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini proses pendewasaan, memperlengkapi seseorang. Tidak ada seseorang yang dapat diperlengkapi tanpa diskusi, tanpa pengajaran. Tidak ada seseorang yang dapat dilengkapi tanpa diajar, dididik. Dan itulah tugas kita dalam tubuh Kristus. Memperlengkapi orang lain menjadi dewasa dalam Yesus Kristus. Tapi sayang 1000 kali sayang.
Setiap pertemuan orang dalam dunia kita, dalam zaman kita sekarang ini, apatah lagi dalam menempuh karena coronavirus, pada hari-hari mendatang ini kita akan bertemu 1001 macam karena penampilan orang. Dan tidak lari daripada lockdown dan juga cerita-cerita untuk menghiasi suasana saja. Tapi coba kita isi waktu yang lapang, waktu-waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk saling mendorong, memperlengkapi seseorang dewasa dalam Yesus Kristus. Sebab itu gereja SABKK Likas, walaupun ibadah secara fisikal tidak dapat dilakukan dan ibadah online pun sangat terbatas, tapi badan-badan pelayanan yang lain tetap mengirim message dalam bentuk renungan kelompok-kelompok sel. Inilah proses memperlengkapi, mendewasakan dalam tubuh Kristus. Yang kedua, dalam standar tubuh Kristus, kita bukanlah ahli dalam segala hal, tapi kita dapat usahakan supaya semua bidang yang telah disentuh sebentar tadi dapat berjalan dengan baik pada orang-orang yang tengah dibimbing. Di sekitar kita ada ladang yang disediakan oleh Tuhan. Ada jemaat yang sudah lama tidak ditemui, sudah tidak lama berkunjung, atau sudah lama tidak bergaul dengan para pemimpin-pemimpin gereja. Mereka rindu untuk datang beribadah secara fisikal. Itu sangat berbeda dengan secara alam maya. Mereka rindu sekali, tapi hal membatasi mereka. COVID-19 selalu dijadikan satu alasan. Tapi hal ini tidak mematikan usaha kita untuk terus membimbing mereka. Mari kita ambil satu iktibar untuk terus mencari orang-orang yang tepat, dibimbing, agar mereka merasa kepedulian daripada Anda, saya, dan kita semua. Yang ketiga, standar dalam tubuh Kristus berbicara tentang kematangan rohani, dialami supaya kita dapat menjadi saluran kasih bagi sesama kita. Dan itulah yang berlaku dalam pribadi Yesus Kristus. Saya ulang baca ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah Anda kalau hidupmu itu dikasihi oleh Allah dan juga oleh manusia. Dan hal ini seimbang. Sehingga kita dapat memantapkan aktualisasi diri yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama supaya kehidupan kita senantiasa dikenankan oleh Tuhan setiap waktu. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk firman Tuhan yang begitu baik mendorong kehidupan kami tentang aktualisasi diri yang sebenarnya, penampilan diri yang terkini, yang terbaru di hadapan Tuhan. Bukan hari kemarin, bukan esok, tapi hari ini kami ingin menyatakan siapa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan ketidakmampuan kamilah, kami mohon supaya Tuhan terus menjamah hidup kami, agar hidup kami juga sama seperti Engkau ketika Engkau berada di bumi, berdialog dengan semua orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biarlah ia tersimpan di dalam hati kami dan menjadi renungan bagi kami, sehingga hidup kami bertumbuh, berkembang, seimbang dengan kerohanian kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat yang berada di rumah masing-masing, sehingga di tengah-tengah ini nama Tuhan saja yang disanjung tinggi. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah pun berdoa dan semua jemaat Tuhan berkata, amin. Shalom, Tuhan memberkati.
bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka, ke hadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu, waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka, ke hadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu, waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu. Tiba masanya untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi. Kita percaya bahwa kesetiaan kita untuk terus memberi kepada Tuhan itu dipakai secara luar biasa untuk membangun sesama kita di antara kita di muka bumi ini. Sebelum kita bersurai, mari kita naikkan doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kekuatan yang kita perolehi daripada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, besar namamu, besar kuasamu. Perkasa Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengalami kekuatan daripadamu, lewat daripada pujian penyembahan, daripada doa kami, daripada firman Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan itu memampukan kami untuk terus menerus dapat memuliakan namamu. Dan pada pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau melalui pemberian uang persepuluhan maupun persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau setia dalam melakukan hal ini karena kami percaya bahwa Engkau terus menerus menjadi sumber kecukupan, berkat jasmani dan rohani bagi kami. Bagi yang sedang mengalami kekurangan, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber pertolongan dan membuka jalan bagi kami supaya kami mendapat kecukupan pertolongan tepat pada waktunya. Dan biarlah pemberian kami pada pagi hari ini Tuhan melambangkan ucapan syukur kami, melambangkan hidup kami ini diserahkan kepadamu. Dan kami tidak mengandalkan semua benda-benda jasmani di dunia ini, tapi kami bersandar kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersurai, mengakhiri ibadah kami di tempat kami masing-masing, meneruskan aktiviti kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau menyertai setiap jemaat-Mu. Pekerjaan kami, keluarga kami, ekonomi kami. Di waktu-waktu PKP ini Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan kami semakin erat di dalam hubungan kami sesama dan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami percaya musim-musim ini adalah musim di mana keintiman kami dengan Tuhan dapat diperbaharui.
Kami disegarkan setiap hari, sehingga kami bertemu sekali lagi dalam ibadah Ahad online ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat, semua berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Berikut merupakan pembacaan Alkitab tiap hari Minggu ini. Pengambilan calon pelajar Tadika Sagak Likas 2021 dibuka sekarang. Anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun layak mendaftar. Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan guru besar atau pengerusi lembaga pengelola atau pejabat gereja SIBKK Likas seperti yang tertera. Tempahan t-shirt Persekutuan Wanita SIBKK Likas berharga RM28. Hubungi ketua mentoring masing-masing dan sebarang pertanyaan, sila hubungi Setiausaha Pelayanan Wanita seperti yang tertera. Tempahan akan ditutup pada 29 Januari.